warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita rahmat serta hidayahnya untuk dapat menghembuskan nafas di buminya ini, masih dapat bersujud kepadanya, masih dapat meminta kepadanya, masih dapat mendapat pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjadi penghuni surga kelak. Amin. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Beliau adalah seorang kekasih Allah. Beliau adalah seorang nabi yang tidak ada nabi setelahnya. Rasulullah adalah yang telah merobek bendera kekafiran menuju bendera keislaman hingga saat ini. Apa kabar teman-teman beriman sekalian? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Syahrul Agriansa. Saya akan membawakan judul ceramah yang bertema ketenangan. Ketenangan, kita dapat memperoleh ketenangan ketika kita dapat mendekatkan diri dengan Allah, berhubungan dengan Allah, seperti berzikir, sholat, dan mengaji. Nah, dalam zikir telah disebutkan di dalam Al-Quran surah ke-13 ayat ke-28, ala bizikrillahi tutmainnul qulub. Nah, mungkin teman-teman sekalian tahu apa jamak dari qulub. Qulub itu jamak dari kata qalbun, yaitu hati. Nah, ketika teman-teman ingin merasakan suatu ketenangan, maka perbanyaklah atau perbaikilah sholat kita. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan sholat 5 waktu, terus melakukan sholat sunnahnya, tapi hati belum tenang, berarti ada yang salah dari pengerjaan sholat kita itu tersebut. Nah, sedangkan jangankan sholat, tempat sholat pun disebutkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika kami tetapkan Al-Bait, Ka'bah itu, kata Allah, ketika kita mempunyai masalah sebesar apapun, mempunyai kegelisahan sebesar apapun, ketika kita berada di dekatnya, kita akan merasa tenang. Dan bahkan masjid lingkarannya itu yang disebut masjid, itu mempunyai aura yang hampir sama dengan Ka'bah. Nah, ketika teman-teman ingin mengetahuinya, mungkin teman-teman dapat merasakannya sendiri. Ketika teman-teman mempunyai masalah, terus pergi ke masjid dan mempunyai banyak masalah, pasti akan merasakan suatu ketenangan. Nah, apa sih itu ciri-ciri dari suatu ketenangan? Nah, ketika kita mempunyai suatu ketenangan atau ibadah kita baik itu, sesuatu yang buruk-buruk, sesuatu yang dari hawa nafsu itu kita dapat lawan, kita dapat kontrol. Nah, saya mempunyai sedikit saran untuk teman-teman beriman sekalian. Untuk teman-teman, cobalah mengikuti pola kehidupan para sahabat-sahabat Nabi. Nah, sahabat-sahabat Nabi itu mempunyai banyak sekali profesi. Ada yang pedagang, ada yang pengusaha, pokoknya bermacam-macam. Mereka ketika selesai sholat, mereka itu tidak langsung pulang ke rumah, melainkan mereka mampir dulu ke masjid. Jadi ketika pulang mereka membawa aura-aura ketenangan, aura-aura masjid, bukan aura-aura dari pekerjaan. Nah, ketika kita pulang dan membawa aura-aura pekerjaan, yang ada di benak kita, yang ada di pikiran kita itu hanya deadline, rapat, ini itu, tugas ini itu. Tapi ketika kita dari masjid, kita membawa aura kedamaian, aura-aura ketenangan. Bayangkan kita membuka masjid, masuk lagi aura ketenangan, sholat sunnah 2 rakaat lebih tenang lagi, duduk-duduk lebih tenang lagi, nyantai-nyantai karena angin AC, kan lebih nyantai kalau begitu. Tapi ketika kita membawa aura-aura pekerjaan yang akan membuat kita semakin lelah, semakin jenuh, jadi kita tidak mendapatkan suatu ketenangan, begitu teman-teman. Jadi ketika kita ingin mendapatkan suatu ketenangan, berdekatkanlah diri kita dengan Allah. Buatlah kita lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam zikir ada banyak bermacam-macam. Ada yang mendekatkan diri dengan Al-Quran, dengan cara sholat. Nah, ketika teman-teman merasa suatu kegelisahan, cobalah untuk melakukan sholat atau berzikir atau membaca Al-Quran. Nah, ketika teman-teman merasakan kegelisahan, cobalah untuk membaca Al-Quran. Pasti kegelisahan kita akan sedikit demi sedikit
itu akan menjadi terhilangkan. Nah ketika teman-teman saya malam menjadi gelisah, terus langsung membaca Al-Quran, pasti langsung akan seketika hilang. Habis membaca Al-Quran ketika muncul lagi, baca lagi, muncul lagi, baca lagi, sampai memang keluhan kita itu hilang, sampai kita mendapatkan suatu ketenangan. Nah makanya ketika kita sedang gelisah, janganlah terlalu banyak mengeluh. Karena lihat saja, hewan itu tidak pernah mengeluh, ayam tidak pernah mengeluh, kucing tidak pernah mengeluh, sapi tidak pernah mengeluh, kambing tidak pernah mengeluh. Nah saya akan memberikan suatu contoh. Nah anggaplah ini tangan saya adalah suatu wajan, dan di bawahnya saya membuat suatu perapian yang akan membuat wajan ini akan panas. Nah di wajan ini saya akan menaruh sebuah cacing. Nah ketika wajan ini panas, cacing itu akan bergejolak. Nah itu bukan karena dia mengeluh, tapi dia ingin mencari suatu tempat di mana dia tidak dapat merasakan kepanasan. Makanya ketika kita mempunyai suatu kegelisahan, jangan terlalu banyak mengeluh. Kita itu tidak pernah melakukan suatu pekerjaan yang tuntas, tidak mendapatkan suatu ketenangan, bukan karena kita tidak hebat, atau bukan karena kita tidak mempunyai banyak harta, tetapi karena kita kurang bertakwa dan kurang ibadah kepada Allah. Itu poinnya, kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kurang melaksanakan ibadah kepadanya. Nah, oke, kita lanjut yang kedua. Kan yang pertama itu adalah perbanyak bertakwa dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu disebutkan sangat indah dalam Al-Qur'an. Sungguh akan bahagia tenang orang yang mampu menyucikan hatinya. Nah ketika teman-teman menyuci baju, itu yang teman-teman buang itu bajunya atau kotorannya. Nah ketika teman-teman membuang misalnya bajunya, terus saya misalnya, Ner, cucikan dulu bajuku, teman, cucikan dulu bajuku. Baru oke, dicucikan. Baru beberapa hari kemudian saya datang, bilang, mana itu bajuku? Nah sudah dicuci, dibuang. Tidak seperti itu. Ketika kita mencuci, itu yang dihilangkan itu adalah kotorannya. Nah kotor itu ada untuk melihat suatu kebersihan. Tidak akan ada suatu yang bersih kalau tidak ada yang kotor. Begitu pula sebaliknya. Nah ketika Allah menciptakan marah itu bukan untuk membuat kita menjadi pemarah, tapi melatih kita untuk menjadi lebih sabar. Nah ketika kita menjadi sabar, Allah akan melimpahkan beberapa hidayahnya, beberapa rahmatnya, bahkan bukan cuma beberapa, bahkan akan dia memberikan kita semua kebahagiaan yang ada di dunia ini. Nah bahkan teman-teman sekalian, Allah itu memberikan suatu kita kebahagiaan, akan memanggil kita untuk mendapatkan suatu kebahagiaan itu setiap hari, bahkan 5 kali dalam sehari. Allah memanggil kita untuk menjadi bahagia. Ketika azan di masjid berkumandang, hayya sholat, baru kita menjawab, ya Allah, untuk apa kita sholat? Allah menjawab, hayya falah, saya akan memberikan suatu kebahagiaan. Nah jadi ketika teman-teman tidak melaksanakannya, itu berapa ruginya? Heran saya ketika kita diberikan suatu ketenangan, tetapi kita tidak mau mendapatkan suatu ketenangan atau suatu kebahagiaan itu. Nah ketika misalnya teman-teman mempunyai teman atau keluarga tiba-tiba pulang marah-marah, maka bersyukurlah, karena di situ Allah bukan membuat seseorang itu menjadi pemarah, tetapi untuk melatih kita menjadi lebih sabar lagi. Kalau di dalam rumah saja kita tidak bisa lebih sabar, apalagi di luar, karena di luar itu mempunyai atau ingin melebihkan lagi kesabaran kita. Nah jadi Allah tidak semerta-merta menciptakan suatu kemarahan itu hanya untuk kemarahan tersebut, tapi untuk melatih kita menjadi lebih sabar. Jadi ketika teman-teman itu mendapatkan sesuatu yang buruk, yang awalnya dari nafsu, coba cari lawannya itu di takwa. Karena Allah tidak menciptakan sesuatu itu tidak berpasang-pasangan, seperti hitam dengan putih, baik dengan buruk, jelek dengan cantik, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, cobalah ketika mendapatkan sesuatu yang buruk, itu cari pasangannya atau lawannya itu di takwa. Maka dari itu Allah menciptakan marah bukan untuk membuat kita menjadi pemarah, melainkan untuk melatih kita menjadi lebih sabar. Nah ketika kita ingin masuk di dalam surga, kuncinya itu adalah sabar. Ketika teman-teman ingin masuk dalam surga, kuncinya itu adalah sabar. Ketika teman-teman ingin mendapatkan sesuatu, kuncinya itu sabar. Ketika teman-teman ingin mendapat hidayah dari Allah, kuncinya sabar. Karena sesuatu itu tidak didapatkan dengan secara instan, melainkan perlu kesabaran.
Nah, disebutkan dalam Al-Quran, kata yang pertama diucapkan oleh malaikat ketika bertemu dengan ahli surga adalah Assalamualaikum bimas sabartum. Selamat, Anda bisa masuk di dalam surga karena sabar. Nah, jadi inti dari ceramah saya itu, ketika kita ingin mendapatkan suatu ketenangan, yaitu pertama, banyak-banyaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah kepadanya, dan yang kedua adalah sabar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari ceramah singkat saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, kekurangan datangnya dari saya, kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجدت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا